Sobat Milenial and Gen Z, di hari ini kami akan mewawancarai dua caleg muda yang akan merebut suara di pemilu 2024. Terlebih mereka akan merebut suara dari Milenial and Gen Z. Nah, seperti apakah usaha dari kedua caleg muda ini? Yuk, ikut Gilang. Gen Z, di hari ini bersama saya Gilang Pandutanaya dan tamu spesial di hari ini kita akan ngobrol-ngobrol gimana sih seorang caleg muda yang berebut suara di pemilu 2024, apalagi sekarang pemilu ini didominasi oleh Gen Z and Millennial. Ada Rob Clinton. Halo. Halo. Terima kasih udah datang di program kami ya. Di mana memang kita programnya adalah untuk Gen Z dan Milenial, terlebih apa sih yang bisa diberikan untuk Gen Z dan Milenial. Ya. Ngomong-ngomong Clinton, ini manggilnya apa nih biasanya? Clinton aja. Clinton aja ya. Ini masuk ke ini ya, kontestasi pemilu 2024. Ya. Pertama atau sebelumnya udah pernah? Sebelumnya pernah di 2019, tapi tidak terpilih. Oke. Gitu. Nah, sekarang ini maju kedua. Kedua, Dapil yang sama, Dapil 3, Tanjung Priuk, Pademangan, dan Penjaringan. Ngelihat situasi di lapangan kayak gimana sekarang? Kalau dari 2019 dan sekarang ya, berubah sih. Kalau dulu mungkin anak muda masih dilihat baru objek baru yang lagi rame-ramenya. Dulu kan milenial. Sekarang itu justru kita yang lebih aktif lebih banyak. Karena kan mungkin Gen Z milenial nih sekarang akses ke sosial medianya juga lebih gede lah, TikTok dan lain-lainnya. Jadi beda sih kalau misalkan dia dari sisi anak mudanya ya. Tapi kalau dari lapangan di bawahnya ini karena memang sekarang melek politik udah makin banyak. Kritis ya? Ya, lebih kritis mereka. Jadi kalau misalkan kita lagi belusukan ditanya-tanya hal yang kritis-kritis. Tapi pastinya tetap demi kepentingan mereka juga sih ditanyain. Nah, yang dilihat waktu ke lapangan, apa sih aslinya masalah yang ditemuin sama Clinton? Jadi kita ngeliat memang ke Jakarta ini kan luas ya. Jadi demografi dari tempat gua turun aja ada 3 kecamatan kan, Tanjung Priok, Pademangan, Penjaringan. Ini aja punya masalah yang berbeda-beda. Tiap daerah, tiap kecamatan. Padahal masih sama-sama Jakarta Utara. Dia punya kepentingan yang berbeda lah. Maksudnya dia punya masalah-masalah atau isu yang berbeda. Contoh kalau kayak di Penjaringan gitu, isu air bersih itu masih sangat mendasar banget. Jadi mereka akses air bersih sangat kurang dan masih juga namanya banjir rob juga masih sering terjadi di sana. Kemudian beda lagi kalau di Pademangan. Pademangan ini kekurangan sekolah. SMP negeri. Jadi dari SMP negeri Pademangan Barat tuh nggak ada. Gitu. Mereka larinya kemana akhirnya? Makanya karena sistem zonasinya jadi mereka lari. Ada yang di pulau, jauh. Jadi jauh-jauh ya? Jadi bukannya kualitas doang yang kurang pendidikan, tapi justru SMP negerinya pun kurang. Terus kalau misalnya di Tanjung Priok ini dari yang selama ini gue belusukan, banyak anak-anak muda itu yang mereka takut akan kekurangan lapangan pekerjaan. Jadi ketika mereka lulus nanti, mereka tuh takut nih kita kekurangan lapangan pekerjaan nih, takut menganggur lah gitu. Jadi itu yang sering dibicarakan. Jadi maksudnya demografi dari 3 tempat yang bersinggungan aja bersebelah-sebelahan ini beda-beda gitu. Nah tapi dari 2019 ke 2024 itu masalah yang sama atau ini masalah baru juga nih? Kalau air bersih masih sama, masih ada dari dulu sampai sekarang. Pendidikan juga masih sama, KJP yang berantakan. Terus akses sekarang ada PBDB juga yang semakin rumit lah. Terus kalau misalkan masalah lowongan pekerjaan ini atau untuk bekerja ini baru sih. Dulu masih belum terlalu seperti sekarang masih dibicarakan. Tapi kalau sekarang ini banyak kegusaran kali ya anak-anak muda itu kayak, "Kak, nanti aku takut nih ntar lagi lulus nggak bisa dapat pekerjaan dan lain-lain." Nah, itu baru tuh dan banyak ya. Gitu. Tapi akhirnya apa yang lo kasih ke teman-teman di lapangan atau ke masyarakat di sekitar itu tuh? Gimana caranya buat ngasih kepercayaan nih ke mereka? Contoh kalau air bersih beberapa kali bantuin akses ke dinas juga. Atau kalau nggak yang paling gampang at that point gue paling kirim truk air bersih. Nah itu sebenarnya gue udah beberapa kali bantu sih. Jadi meskipun gue 2019 nggak terpilih, itu gue sering bantu mereka karena memang masih jaga. Jadi mereka gitu, tim-tim yang terjaga lah gitu. Jadi kita ngasih kiriman bantuan itu. Kalau misalkan masalah kayak yang nggak bisa lowongan pekerjaan itu, gue bantuin ke mereka, ke teman-teman yang punya perusahaan-perusahaan di Jakarta Utara, nanti saya yang konekin deh. Jadi sebenarnya mungkin ada missing gap itu information antara job availability sama mereka yang mau cari pekerja. Nah, gitu. Nah,
Kalau masalah sekolah itu, nah, saya bantuin ke tim gue juga yang ada yang biasa ngurusin KJP dan lain-lain. Karena memang mereka harus melaporkan itu semua, jadi harus ke kelurahan dulu dan lain-lain. Step-step itu ditemenin lah. Kan selama ini kayak dilepas aja. Nah itu ditemenin, dia kawal istilahnya biar bisa dapat hak-haknya. Kira-kira ada nggak yang dilihat sekarang dibilang rumit, akhirnya ada nggak ide buat dibikin efektivitasnya lebih singkat nih gitu? Sebenarnya mungkin kerumitan ini karena nggak biasa ya. Cuma kalau gue panjangan gue, kalau misalkan gue sebagai caleg nanti terpilih, itu gue masuknya, makanya kenapa masuk komisi E, itu untuk mempermudah satu dan transparansi yang ada. Karena banyak kejadian di bawah itu, contoh KJP itu yang dapat teman-teman atau yang kenal-kenal deket. Nggak rata jadi? Nggak rata. Ya misalnya kayak DTKS yang pilih nih. Nah DTKS ini pilih dari teman-teman lah. Kayak misalkan kayak ya udahlah ini yang sebelah satu kompleks atau temen ya kita kasih. Contoh misalkan yang pernah gue temuin itu adalah kartu lansia misalkan. Kartu lansia itu ada temen gue yang punya seorang nenek lah, dia punya omanya dia, harusnya nggak dapet tuh. Tapi karena RW-nya dapet, kenal, dikasih gitu. Padahal dia punya mobil, punya handphone dan lain-lain gitu. Jadi di bawah ini masih sistem siapa yang kenal itu yang dikasih. Dapet. Gitu. Jadi mungkin transparansi dan sistem pilah memilih di bawah itu yang harus diperbaiki sih. Sebenarnya apa sih yang akhirnya mendasari dari lo sendiri buat turun tangan nih buat nyelesain permasalahan-permasalahan ini nih? Oke, jadi kalau misalkan nanya langsung ke basic why-nya itu sebenarnya ya gue bersyukur dikasih privilege yang ada deh. Cuma ada orang tua selalu ngomong ngajarin kalau lu punya privilege, you have to create more privileges. Caranya bagaimana? Ya lu duduk di dalam sistem, lu bantu mereka bikin privilege baru sehingga bisa bantu orang. Ini gue dulu kuliah pernah di UI 2 tahun, kemudian di Australia 2 tahun. Ketika di Australia itu kan gue ngerasain biasalah, misalkan mereka SDM-nya lebih tinggi, enak maksudnya serba enak, serba oke lah, semua serba ngerti. Bahkan kalau ke Singapura aja pun seperti itu. Jadi apa yang dipelajarin dari sana, jadi ketika tingkat SDM suatu negara itu tinggi, semua itu akan serba mudah dan lebih enak. Nah, gue makanya maunya bawa tema pendidikan, karena harapannya apa? Mungkin nanti anak cucu gue atau adik gue di bawah ini ketika punya SDM tinggi, semuanya juga lebih mudah dan lebih baik lah istilahnya gitu. Sebenarnya apa sih yang akhirnya lo sendiri milih Dapil 3, Pademangan, Panjaringan, Tanjung Priok? Ya kebetulan karena memang akamsi ya, jadi anak kampung sini. Jadi gue lahir besar di Tanjung Priok, Dusun Terjaya lebih tepat. Udah hafal berarti ya? Jadi hafal lah. Tapi ya gitu, kita selalu dilihat sebelah mata di inferiority. Karena misalkan mereka ngeliat kita kan, gang senggol bacok, gitu-gitulah. Nah itu yang isu yang gue bawa ketika HUK pertama kali ke anak-anak muda Jakarta Utara. Kalian nggak capek, dianggap cuma sebagai gang senggol bacok atau sukanya tawuran dan lain-lain. Kalian nggak mau seperti contoh Jakarta Selatan yang gaul dan lain-lain, bisa bikin terminologinya sendiri dan kita ngikutin. Gitu. 5 tahun, 10 tahun ke depan lagi kita harus yang punya gitu. Kita harus juga bisa punya warna sendiri dari Jakarta ini. Karena kenapa? Karena kita secara history di kota-kota lain itu daerah yang punya sumber daya alam itu biasanya yang paling maju. Kita kan yang punya laut, kita yang punya pelabuhan besar internasional. Nah kita bahkan mereka aja nggak punya laut. Kita punya Ancol, punya Pik, punya laut sendiri gitu ya. Itu maksudnya itu yang harus dikasih tahu. Jadi mereka harus sadar potensi di daerah mereka ini tinggi. Jadi tinggal kemauan kita sebagai orang Jakarta Utara meningkatkan sumber daya manusia atau enggak. Tapi banyak yang ngeluh juga lewat sosmed kah atau mungkin dari hotline yang dibikin dari Clinton sendiri, dari lo sendiri, dari teman-teman di sejauh ini? Kalau ngeluh sih yang paling ngeluh yang kayak tadi ya KJP, yang lain gitu-gitu sih masih ngeluhnya karena memang masih sangat. Padahal di kota Jakarta ya masih sangat kurang. Bahkan yang paling sering gue kadang-kadang worried adalah PPDB sih. Jadi penerimaan didik baru, di mana di Jakarta ini masih ada umur 7 atau umur 8 itu belum sekolah SD kelas 1. Karena dia kan ngantri untuk mau masuk sekolah negeri. Daripada nggak masuk sekolah negeri, mendingan tunda umur. Karena kualifikasi umur itu yang pertama. Jadi kalau umurnya tua tapi belum SD kelas 1 dia duluan yang dimasukin. Prioritasnya gitu ya berarti. Prioritasnya gitu. Sedangkan kalau prestasi itu sekitar cuma 18% kalau nggak salah. Jadi prioritas pertama adalah umur. Ya memang benar sih untuk memangkas dari semuanya sekolah, tapi ada unsur kesengajaan sekarang biar dapat sekolah negeri. Jadi makanya menurut gua harus ditambah sih sekolah negeri. Tapi menurut lo seberapa harus atau seberapa deket sih seandainya memang sekarang kan nih lagi gencar-gencarnya ya, banyak yang bisa dibilang mulai untuk pendekatan lagi ke teman-teman di lapangan, dan seandainya memang terpilih,
apakah tetap konsisten atau memang ya nanti mau nggak mau di kantor aja gitu? Sebenarnya gini, kalau misalkan tiap hari di lapangan, berarti gue nggak ngantor. Berarti gue nggak ngebahas fungsi gue yang 3. Yang kedua kan ada 3 fungsi, legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Ini kalau gue tiap hari di lapangan, berarti kan 2 ini kan hilang, legislasi dan penganggaran. Sedangkan pengawasan ini memang paling efektif ketika di lapangan, jadi tahu. Jadi itu sebenarnya harus dapat check and balance ya. Bukannya nggak mau turun lapangan terus, kalau bisa di lapangan terus mungkin lebih bagus karena bisa tahu aspirasinya secara langsung. Tapi kita juga harus fungsi yang 2 ini nggak bisa ditinggal. Karena begitu kita nggak tahu apa yang dianggarkan atau legislasi apa yang dibahas, kita mau ngomong apa di bawah ketika dikasih masukan atau kasih aspirasi. Jadi harus check and balance di situ ya, mungkin weekend. Contoh memang kalau misalkan turun atau belusukan, yang paling efektif itu weekend. Kenapa weekend? Karena kalau weekend itu mereka dari pagi sampai sore kemungkinan ada di daerah mereka sekitar tinggal. Gitu. Jadi mereka nggak lagi lari. Kalau misalkan weekdays itu mereka akan kerja. Jadi kalau misalkan di atas jam 10 belusukannya, mungkin ketemunya ibu-ibu. Terus kalau misalkan sore pulang jam kerja, ya barulah ketemu bapak-bapaknya atau yang kerja suaminya gitu. Jadi paling efektif sebenarnya weekend. Ketika weekend itu turun akan lebih banyak orang yang berpartisipasi, akan lebih banyak juga aspirasi yang didapat. Gitu. Jadi harus check and balance. Tapi kalau dibilang mau turun lagi, harus turun. Karena kalau nggak turun, permasalahan gini, mungkin hukumnya bagus, aturannya bagus. Tapi kan selalu eksekusi itu yang paling penting. Eksekusi di lapangannya yang selalu berantakan. Gitu sih. Tapi 2019 kan sama ya dapilnya ya? Sama. Nah, ada nggak respon yang beda ataupun mereka ternyata masih sama nih ke lo sendiri? Maksudnya masih ingat apa di 2019 yang udah lo lakuin, nama yang sekarang program yang bakal lo lanjutin gitu? Jadi kalau dari di 2019 kan meskipun gue nggak terpilih, gue masih menjaga relasi itu dengan mereka sih. Jadi I'm still using the same team lah, basically the same people, tapi dengan cakupan yang lebih luas. Dulu kalau nggak salah dapat 5.000 suara ya. Secara pribadi 5.000 suara, nah dari situ tinggal kita kembangkan. Karena selama COVID dan lain-lain juga gue bantuin lah. Mereka kan kesusahan, masih gue kirimin apa sebisanya gue ya. Ya ini gue bantuin mereka. Jadi dari posisi sana sampai sekarang mereka masih ingat lah, masih reseptif, masih terima dan lain-lain. Contoh vaksinasi, gue bantuin telepon teman-teman yang melakukan vaksin, bantuin dong mereka, kasihan. Apa relasi yang lo punya ya berarti? Iya, karena kan memang ya mereka kalau nggak di Jakarta ini kalau nggak kenal yang di dalam atau yang punya ini fungsi-fungsi dalam kan mereka susah gitu. Kayak misalkan kalau ini yang sebenarnya kalau gue paling sedih adalah BPJS. Kalau orang misalkan mereka ini ke rumah sakit menggunakan BPJS itu kan nggak mungkin cuma batuk pilek doang. Ini udah pasti penyakitnya yang luar biasa parah, baru mereka ke rumah sakit. Kalau cuma flu, batuk pilek dan lain-lain itu paling mereka di rumah aja, kerokan juga minum tokannya selesai gitu. Jadi kadang-kadang udah posisinya urgent tapi masih full pak, nggak dikasih kesempatan gitu sih. Yang kayak gitu-gitu sih. Jadi menjaga relasi dan reseptifnya selalu sama sih, mereka masih oke. Jadi bahkan mereka dengan semangatnya lagi, kali ini harus duduk mas, kita butuh Mas Clinton di dalam ya, kayak gitu-gitu sih. Berarti mereka juga masih inget ya? Masih ingat. Modalnya apa sih? Modalnya apa? Maksudnya modalnya berapa atau modalnya apa nih? Dua-duanya. Kalau modalnya apa, yang pasti satu harus kita punya idealisme dulu sama tekadnya harus bulat dulu tuh. Karena kalau nggak bulat juga nggak mungkin. Dan kedua harus didukung sama keluarga. Karena dia itu support system pertama ketika lu capek, belusukan dan lain-lain, lu pulang lu cerita, sharing. Aku tadi di lapangan gini-gini, ketemu orang kayak gini, kasihan dan lain-lain. Itu harus yang kasih. Satu mengingatkan, dua kembali bilang kita betapa bersyukurnya kita punya ini semua. Mereka di ketika belusukan itu ketemu yang kurang memadai atau kurang mampu. Nah itu di situ itu yang bikin tekad atau kenapa modalnya itu modal yang paling kuat. Kemudian kalau misalkan modalnya berapa, kita nggak pungkiri di Jakarta ini sangat mahal. Mungkin ada yang ngomong wah kemarin ada yang sempat rame 1 bulan habis 100 juta, 200 juta. Ya gue nggak pungkiri itu kejadian memang di lapangan karena mereka itu sangat berharap dengan bantuan-bantuan misalkan bazar murah dan lain-lain atau enggak misalkan dengan APK itu sendiri juga udah mahal, pasang baliho dan lain-lain. Kemudian tim yang dibentuk untuk kumpulin data, kumpulin aspirasi, untuk bikin acara ketika belusukan kan benar saya ingin. Nah hal-hal seperti itu mungkin bisa habis 3 sampai 4 kali. Tapi seberapa penting antara sosmed sama baliho, APK? Nah, jadi gini, ini kalau dibandingin 2019, sosmed ini sekarang ambil peranan mungkin sekitar
15-20%. Tapi baliho itu masih 40%. Oke. Jadi trigger orang untuk memilih di dalam TPS itu 40% masih baliho. Baliho? Ini berdasarkan survei, dilakukan banyak survei, tetap baliho itu paling banyak. Makanya nggak heran kalau di lapangan baliho itu luar biasa banyak. Gue sendiri pribadi sebenarnya pertama nggak mau, kayak aduh ngapain sih, bener abis ini juga nggak dipakai lagi. Cuma ketika kita melihat data dan kenyataan fakta di situ ya mau nggak mau harus melakukan. Kalau nggak mereka nggak tahu atau mungkin karena mungkin nama gue agak lebih susah, Raflin dan nggak ada muka juga gitu. Kadang mereka ingatnya pokoknya caleg dari Partai Golkar yang muda, namanya siapa ya gitu gitu. Jadi mau nggak mau harus diingatkan dengan APK, bukan cuma baliho yang besar-besar, dengan kartu nama, kanvasingnya dengan kalender dan lain-lain itu. Dan makanya kenapa gue bilang sama tim kalau nanti Amin terpilih misalkan di tahun 2024, di tahun 2029 kalau mau maju lagi dari dapil yang sama, cost of politics-nya itu harus turun. Oke. Kenapa? Karena kalau cost of politics-nya naik, berarti selama 5 tahun gue tuh nggak kerja. Iya. Orang nggak percaya lu makannya lebih mahal. Tapi kalau lu bekerja dan lu beneran melakukan hal semua yang kita mau dan dijanjikan ke mereka itu cost politiknya turun. Bahkan mungkin sangat minim. Karena mereka udah percaya, lu tuh udah bantuin gue selama ini gitu. Jadi nggak perlu lagi capek-capek meyakinkan. Nah, gitu. Jadi banyak tuh yang malah mau running ke second term atau mau running ke yang kedua kali malah lebih mahal. Berarti selama 5 tahun nggak ngapa-ngapain gitu. Oke. Tapi dari keluarga sendiri yang kita tahu ya, maksudnya dari istri lo sendiri lah pekerja seni di dunia entertain. Agak berbanding beda ya maksudnya. Nah, supportnya gimana tuh? Sebenarnya gini sih. Izinnya dulu deh waktu 2019 sampai sekarang di 2024. Kalau 2019 dulu belum lah. Baru pendekatan, PDKT ya. Nah, kalau sekarang 2024 itu izinnya pasti pertama aku mau gini-gini. Akan impact. It will impact your life as well. Jadi akan mengganggu, maksudnya bukan mengganggu tapi akan merubah konstelasi dalam hidup lu sendiri juga. Karena kenapa? Contohnya, lu waktu akan lebih hilang. Jadi yang paling hilang tuh adalah sebenarnya bukan tenaga aja tapi waktu. Misalkan kalau dulu cuma 9 to 5, habis dari kantor, kita mau dinner ini yuk, habis itu nonton. Masih bisa. Sekarang udah nggak ada waktu, nggak mungkin. Gitu. Apalagi lagi berkampanye gini, itu nggak mungkin dilakukan. Waktunya nggak ada gitu. Jadi itu yang harus pertama dikasih tahu. Tapi kembali setelah dikasih tahu itu, dia kan nanya, emang tujuannya apa? What's the purpose of this? Tujuannya ini. Dan dia memang Chelsea ini dari awal sudah peduli dengan pendidikan. Jadi sebelum kenal gue aja, gue ini orang Papua, bokap gue. Dia tuh udah pernah ke Papua sebelum kenal gue. Ke Papua, bantuin anak-anak sekolah, sama wahana visi dan lain-lain. Jadi memang udah di sana, advocating dengan caranya dia sendiri. Ada kesamaan lah ya. Jadi ada ideas, ada idealisme sendiri gitu. Indonesia pendidikannya harus tinggi, Indonesia pendidikannya harus gini, anak-anak harus punya akses kesehatan baik dan lain-lain. Jadi dia advocating dari sisi public figure-nya, kemampuan dia menginfluence orang. Nah kalau gue mungkin dari dalam sistem. Jadi itu yang kita antara berdua itu yang kita compromise. Oke, kita berdua sama-sama peduli. Tujuannya A, B, C, D dan D. Lu dari sisi lu, gue dari sisi gue. Jadi istilahnya itu ketemu kompromisnya dan akhirnya diizinkan. Gitu. Oke, berarti maksudnya udah siap juga ya konsekuensinya seandainya lu ketika udah terpilih nanti otomatis waktu yang banyak itu akan ya kan misalkan sebagai public figure pun kan kerja kan nggak 9 to 5 Mungkin ini orang media kan juga paham gitu. 9 to 5 itu cuma mitos di dunia kerja kreatif gitu loh. Adanya ya tergantung kadang seharian 2 hari bisa nggak kerja, besok bisa 1 bulan full kerja gitu. Jadi maksudnya yang kayak gitu-gitu udah paham sih. Paham ya. Tapi yang penting nanti tinggal kita cari balance aja untuk kita waktu berdua. Tapi sebenarnya gue mau tanya, seberapa penting sih personal branding buat diri sendiri? Jadi gini, ini lucu ya. Sekarang tuh ya orang bahkan sampai bikin baliho dan lain-lain itu, mereka tuh hire agency. Personal branding. Semua caleg gue tau, mereka kayak bikin timnya itu udah kayak mau hire bikin agency sendiri. Termasuk kata-katanya. Ada copywriternya, ada branding dan lain-lain. Jadi mereka ini udah kayak perang brand. Seperti makanya sekarang kalau nggak lihat campaign besar, brand tuh nggak ada. Ketika politik kalah jumlah uang yang dibuang sama politisi sama brand untuk naikin value gitu, untuk naikin. Tapi kalau dibilang personal branding seperti apa,
penting. Karena kenapa? Personal branding ini untuk ngasih lihat lu tuh orangnya seperti apa. Yang penting jangan dibuat-buat. Karena begitu lu buat-buat, one day lu sendiri yang akan bikin itu hilang. Gitu. Sama lah kayak brand. Brand kan punya brand value. Kalau brand ini dibuat-buat, contoh misalkan, wah sampo ini padahal sampo doang, tapi bisa bikin lebat rambut. Tapi orang pakai berbulan-bulan nggak lebat-lebat kan, itu at the end of the day nanti bilang orang nggak percaya, kehilangan trust itu. Jadi brand ini tetap harus ada karena ini bikin value yang kedepannya ini tetap lu jaga integritinya, tapi yang pasti harus true to yourself. Jadi nggak boleh dibuat-buat gitu sih. Oke. Tapi kadang gue juga sering lihatnya antara foto sama di baliho beda ya sama aslinya ya. Gue agak sebel tuh. Jadi antara di mungkin ya itu mungkin niatnya personal branding atau timnya yang dibentuk ketika yang di baliho dipasang editingnya kok ada yang pakai macem-macem lah gitu. Ya, dan pakai peci. Iya, ada yang pakai baju ini. Iya, baju banyak lah yang Betawi dan dibentuk. lain-lain. Iya. Atau mungkin ada yang orang Korea juga kan ya. Jadi banyak sih mungkin ya niatnya untuk personal branding. Nah, ngelihat ke depannya apa sih yang akhirnya pengen lo bawa nanti di 2045? Kalau kita ngelihat sekarang kan goals-nya adalah generasi emas. Ya. Jadi gini, 2045 ini kan digaungkan. Wah, rame-rame semua, hampir semua studi di Indonesia, luar negeri pun sama. Indonesia akan mencapai peak-nya itu 2045. Alasannya kan adalah bonus demografi itu sendiri. Tapi bonus demografi ini kalau nggak disimbangi dengan sumber daya yang meningkat itu sebenarnya akan jadi beban nanti di masa depan. Jadi contohnya kita itu di ASEAN yang dapat bonus demografi bukan kita doang. Satu ASEAN itu dapat. Jadi Filipina punya, Vietnam punya, dan lain-lain punya. Jadi PR terbesar kita adalah nanti ketika di ASEAN jumlahnya 800 juta, setengahnya tuh hampir orang Indonesia. Di tahun 2030-2045 itu 300 juta itu orang Indonesia. Nah, kita harus bikin workforce atau usia produktif ini dengan sumber daya yang manusianya yang tinggi. Biar apa? Biar bisa bersaing. Gitu. Salah satunya pendidikan yang pengen lo Makanya fokuskan ke situ ya. pendidikan ini paling penting. Gue selalu ngasih analogi gini, gue punya uang 10 juta. Gue ngasih orang yang ke pendidikan sama yang nggak berpendidikan, hasilnya akan beda. Yang satu di-spend, yang satu dikembangkan. Nah, ini contohnya kenapa ada orang biasa bilang, oh jangan kasih ikan terus, kasih alat pancingnya. Percuma kasih alat pancing kalau nggak diajarin mancing. Jadi intinya harus diajarin. Di pendidikan dan lain-lain ini harus paling penting. Itu menurut gue backbone-nya adalah pendidikan dan quality dari sumber daya manusianya itu sendiri. Ya karena modalnya dari awal, dari bawah dulu ya maksudnya. Mulai dari pendidikan dasar deh, pokoknya dari situ. Sama ngeliat ini, di Dapil 3, sekarang kan juga nggak cuma Dapil 3, dalam artian sekarang kan Gen Z milenial itu kan banyak yang fokusnya mau bikin usaha sendiri, mau bisnis sendiri, termasuk UMKM. Lo ngelihatnya gimana? Pemerintah yang sekarang adalah mungkin salah satu pemerintah yang terbaik ngasih UMKM, pendanaan UMKM. Kayaknya pencairannya banyak banget. Ada KUR, ada Jackpreneur kalau punya Jakarta sendiri. Jadi dikasih, bagus. Tapi ada satu yang kurang. Apa tuh? Pengawasannya. Jadi nih contoh ya, bukan mengkritisi, bukan bilang jelek. Ini gue mengkritisi contoh KUR. Lu bisa gagal di yang ini. Lu gagal, ganti PT, ganti nama, bisa mengajukan lagi. Tanpa ada spesifikasi, ini orang udah pernah gagal, udah minta uang ke negara, gagal, nggak ada bertanggung jawab, kan nggak ada bertanggung jawab, nggak ada pengawasan. Minta lagi. Dan bank-bank itu akhirnya melakukan pemutihan setiap tahun. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membaguskan neraca dong. Profit and loss harus bagus, bad debt-nya harus hilang. Ini kan hukum ekonominya di sana. Jadi dia akan selalu pemutihan. Bayangin kalau negara ini ngasih uang UMKM plus pengawasan. Pengawasannya seperti yang Visi lakukan. Setiap minggu atau setiap bulan deh. Kalau setiap minggu susah. Setiap bulan ditanya update-nya di mana. Kalau tadi misalkan kemarin bisa bikin packaging-nya cuma plastik, uangnya yang dipakai di apa? Dari packaging-nya seperti apa? Branding value-nya seperti apa? Cash flow-nya seperti apa? Kalau dulu misalkan 500.000 kan jeleknya kita kan selalu MKM tuh kalah di cash flow. Karena kenapa? Uang yang harusnya buat modal, tapi dibuat pergi jalan-jalan. Ya, misalkan hal-hal seperti itu yang harus diajarin. Jadi nggak lepas gitu aja ya? Ketika lo dapet duitnya gitu, akhirnya kalau udah sekarang gitu. kayak ya dilepasin aja gitu kayak. Ya udah gue kasih. Gitu. Ketika cair ya udah nggak ada pengawasan gitu ya? Ya padahal contoh KUR tuh kan minimum kalau nggak salah 250 juta. Sampai ada tingkatan sampai miliaran. Nah itu pun nggak ada pengawasannya. Jadi berapa T yang digelontorkan itu kadang hasilnya nggak sebanyak itu. Paling yang berhasil berapa. Nah maksud gue dengan bayangin kalau jumlah yang misalkan kita ambil contoh ya 10 T itu untuk UMKM.
kan ada startup milenial dan lain-lain mau dibikin tuh kan nanti. Misalkan ada uang 10T ini diberikan setiap tahun, tapi dengan pengawasan yang baik. Mungkin dari 10T ini bisa menghasilkan nanti mereka punya revenue bisa 20T, bisa bantu orang banyak. Jadi nggak cuma melulu mengejar disbursement of credit doang. Itu yang dikejar sama pemerintah sekarang atau yang berkuasa mungkin yang penting bangga, saya sudah ngasih kredit usaha milenial, saya udah kasih kredit gitu. UMKM berapa tahun. Tapi kan ditanya hasilnya mana? Gitu. Benar. Itu yang kurang sih. Terakhir buat teman-teman Gen Z, di besok tanggal 14 Februari kan jelas bisa dilihat 50% lebih itu kan pemilihnya Gen Z and milenial. Apa sih yang akhirnya lo tekankan ke mereka untuk jangan sampai golput nih? Gen Z dan milenial itu jagonya stalking. Jagonya cocok logi, stalking dan lain-lain. Jadi pakailah skill itu untuk nge-stalking calon pemimpin kalian. Karena kenapa? 2014 ini bukan cuma pilpres, ada pileg. Dan yang bisa bantu kalian secara langsung adalah pileg. Yang lebih dekat. Yang paling dekat sama masyarakat. Jadi please pakai suaranya, jangan golput, dan kalau bisa gunakan kemampuan kalian men-stalk sosial media dan lain-lain itu untuk mengetahui sebenarnya caleg ini pura-pura atau beneran sih gitu. Karena kan bisa dilihat dari jejak digital dan lain-lain. Dan itu sangat mudah dilakukan untuk anak-anak muda. Yang penting pakai suaranya karena tidak memilih sama jeleknya dengan orang-orang yang cuma bisa marah-marah doang. Tapi kalau misal lo buka nggak ini hotline ataupun mungkin ada teman-teman di wilayah Tanjung Priok, Pademangan dan Penjaringan kalau misal mau komplain ataupun ada masalah yang mereka sekarang alami gitu? Kalau sekarang sih mereka bisa DM lewat tim. Cuma nanti begitu nanti terpilih pasti gue akan buka. Karena gue akan bikin kayak suatu sistem kayak pengaduan kayak di startup punya sistem. Jadi lu tahu, jadi adilnya ketika ada prioritas mana yang dibantu dulu. Kan ketika makin banyak orang yang menyuarakan itu berarti itu adalah yang paling tinggi yang diprioritaskan. Itu akan pakai data dan lain-lain. Apalagi sekarang kan mudah ya, bisa ada machine AI learning dan lain-lain. Jadi tinggal kita bisa ngambil data di Dapil 3 masukin kecamatan ini nih sebenarnya problem yang paling bawah atau orang yang bahkan dari keyword search-nya yang paling sering itu apa itu bisa ketahuan. Nah gitu-gitu nanti akan gue bikin sih. Sementara DM dulu lah ya. Sementara DM dulu aja. Kalau ada masalah ataupun mungkin ada pain komplain ataupun apa permasalahannya DM dulu aja. Oke. Itu tadi Sobat Milenial and Gen Z, Rob Clinton. Thank you banget untuk hari ini. Sukses terus untuk perjalanannya. Sehat-sehat selalu. Dan saksikan terus perjalanan kita Sobat Milenial untuk interview dengan caleg-caleg muda lainnya yang berebut suara di pemilu 2024. Sobat Milenial and Gen Z, di hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu caleg muda yang berusaha untuk merebut suara dari Gen Z and Milenial. Sebenarnya usaha apa sih yang dilakukan salah satu caleg ini? Nah, kita kedatangan Rian Ernest. Bang, hai. Thank you ya Bang, udah ngobrol-ngobrol barengan IDN Times di tengah waktu kesibukannya jelang berapa? Tinggal beberapa hari lagi ya? Ya, berapa hari? Saya pikir sebelum masa tenang tinggal 4-5 hari lagi. Ya. Aktivitas sekarang ngapain? Oke, juggle sambil ngantor. Saya karyawan di Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listrik, ngurusin EV policy di Indo, sama belusukan, sama ngurus anak, kelihatan anak saya. Ya, juggle, happy ya. Di tengah kesibukannya, turun ke lapangan gimana ngebagi waktunya? Oke sih, jadi saya plot memang setiap hari saya 2-3 jam untuk jalan kaki turun ke lapangan. Dapil mana sih? Saya Rian Ernest, saya Dapil 5. Dapil 5 ya? DPRD DKI Jakarta di Jakarta Timur, khususnya Duren Sawit, Kramat Jati, dan Jatinegara. Jalan selama lapangan ini, di lapangan apa yang dikeluhkan sama teman-teman di masyarakat di sana? Khususnya teman-teman muda ya. Teman-teman muda khususnya merasa nyari kerja susah. Dan teman-teman khususnya yang mau masuk kayak entry level pekerjaan yang kerah biru ya, apakah security atau pabrik, itu beberapa bilang saya harus store orang dalam. Ordal ya? Ordal. Jadi itu yang buat saya, wah kacau balau ya. Kalau contoh ya di negara Singapura, undang-undang anti korupsinya itu menjerat orang-orang yang seperti itu, minta setoran ordal, gitu, gratifikasi ordal. Indonesia ini kayaknya hukumnya masih agak abu-abu, jadi dimanfaatin. Karet lah ya. Sedih saya. Dan saya ngeliat harusnya balai latihan kerja kita juga dibikin lebih optimal. Supaya teman-teman muda, bahkan yang tua juga, kalau pengen masuk lagi ke bursa kerja bisa dilatih skill yang matching,
dan langsung disalurin, bukan cuma dibelajarin doang, Iya, nggak iya. disalurin. Jadi ada jembatan yang terintegrasi lah ya. Heeh. Tapi ngomongin dari 2019 yang dulu nyalek juga Ya. dari beda Beda partai. permasalahannya sama nggak sih sama 2024 yang sekarang ngelihat posisinya kayak gini? Sama, masih bicara soal teman-teman ya, terutama ibu-ibu sih, Pak harga pangan jangan naik terus dong. Beras udah 13.000 nih, dulu-dulu 10.000 dapat misalnya. Atau nggak Pak, harga telur naik. Jadi memang di Jakarta ini kota yang keras ya. Banyak teman-teman yang migrasi dari luar daerah Jakarta ke Jakarta dengan mungkin kemampuannya juga terbatas, keuangan juga terbatas, sehingga ada kenaikan Rp1.000 aja Berasa per banget. komoditi itu terasa sekali. Jadi buat gue kayak wah, kita harus bikin BUMD kita lebih baik nih, Pasar Jaya lebih baik, Food Station Cipinang Jaya lebih baik, supaya masyarakat di bawah tuh merasa aman lah dan terlindungi lah dari kenaikan harga pangan. Tapi kalau ngelihat di sosmed-sosmednya kan bisa dibilang hashtag atau tagline-nya kan modal dengkul. Iya. Dengkulnya mana sih? Harus ada dengkul lah Bener. kalau mau jalan kaki kemana-mana. Tapi emang benar modal dengkul doang nih. Jadi konsep modal dengkul saya satu, kalau saya belusukan memang saya nggak bisa bawa bingkisan uang, sembako atau minyak goreng gitu ya. Itu satu. Kedua, modal dengkul konsep saya adalah saya berpolitik itu bukan modal saya. Jadi saya selalu fundraising patungan rakyat. Sehingga setiap saya belusukan, saya nggak berpikir gue harus menang dengan segala cara karena gue udah ngeluar modal nih. Yang ujung-ujungnya besok kalau kepilih harus balikin modal. Exactly. Jadi itu konsep modal dengkul bagi saya dan itu yang saya jalani terus. Dan menurut saya itu fondasi. Itu yang membuat saya bisa jalan terus dengan sangat relax dan nothing tulus. Kerja keras. Kerja keras. Tim saya udah berapa orang masuk UGD karena asam lambung apa. Itu udah sakit, bed rest gitu. Saya juga gitu ya. Kita kerja keras sekali. Tapi ya nothing tulus itu juga harus ada mentalitas itu. Tapi sosmed sama APK lebih efektif mana ngelihat sekarang? Sebenarnya dua-duanya penting. Jadi gini, mau sosmed dan APK-nya gila-gilaan, kalau kita nggak turun dan nggak ketemu warga masyarakat percuma juga. Oke? Sosmed penting, tapi sadly APK yang ada di jalan ini memang juga penting. Karena dari survei nasional banyak warga masyarakat mengenal caleg itu tetap dari alat peraga. Tetap dari APK ya? Masih top 3 dikenal antara kita masuk TV, tapi kan nggak semua orang bisa masuk TV ya, tergantung jubirnya apa. Ya APK, suka nggak suka. Jadi kalau mau APK ini lebih steril jalan, kita harus konsekuen. Bikin peraturan yang memang total melarang, dan aparat yang ada, Satpol PP atau teman-teman Bawaslu juga konsekuen menurunkan tanpa harus takut, nanti saya ditegur ketua DPRD-nya karena gitu-gitu loh. Saya sih setuju kalau APK dihilangkan kayak di Jepang ya. Lebih bersih ya, benar. Di satu tempat aja, dimensi ukurannya sama, jadi warga tuh cuma jelas ngelihat programnya apa, bukan ngelihat warnanya, estetiknya gitu. Tapi karena kita udah tergantung sistem ya, jadi ini permasalahan sistem lah. Bisa kita benahi lah kalau ada kemauan. Ada kemauan. Tapi menurut Mas Rian sendiri seberapa penting sih personal branding ketika yang Mas Rian bentuk di sosmed maupun di APK gitu? Sebenarnya menurut saya personal branding itu kan mungkin istilah yang agak marketing ya. Saya nggak lahir dari ilmu marketing dan nggak mengerti marketing. Tapi mungkin buat saya yang saya pahami soal reputasi. Orang mengenal Mas Gilang, reputasinya apa sih? Mengenal Rian, Ernest, reputasinya apa sih? Dan reputasi ini penting karena kan demokrasi kan kita ingin dipilih nih. Nah, orang yang memilih kita juga harus tahu kan reputasinya dia apa ya. Begitu tahu reputasi baru kan nanti akan ada layer berikutnya. Saya percaya nggak ya sama dia. Itu sih buat saya sih reputasi itu penting banget dan dimanapun itu modal dan kita bisa punya duit 1 triliun tapi kalau reputasi kita nggak ada juga yang mau kerja sama kita kan. Tapi ngelihat di 2019 sama 2024 sekarang sebenarnya ngerasa nggak sih Mas sosok dari Mas Rian sendiri beda atau enggak atau tetap sama? Saya pikir saya lebih wise. Uban makin banyak definitely. Itu ya, Uban. Umur 36 ubannya banyak. Mikirin negara lu. Banyak ya. Mikirin negara lu. Tapi buat saya lebih wise. Dulu mungkin saya merasa yang paling benar gini, yang lain salah. Itu saya ada kayak gitu ya sebagai manusia biasa. Itu saya akui. Saya masih darah muda, dulu darah panas. Sekarang saya lebih fokus tujuannya kebaikan buat kemuliaan masyarakat. Udah deh fokus bikin karya aja deh, bikin hal yang mulia yang bagus. Masalah orang lain gimana
Ya itu urusan masing-masing Iya, dan iya, ketua umum partainya deh gitu. Hmm. Itu saya jadi lebih tahu tempat, tahu peta juga. Jadi lebih jaga reputasi saya aja. Iya, Itu sih jujur perbedaannya saya itu mungkin. Jadi kalau lihat sekarang saya nggak segeragas dulu, ya I think saya lebih wise. Ya anak saya udah 2 sekarang, Iya, lebih iya, wise. iya. Kalau dari tantangan di 2019 sama di 2024 sekarang, apa Mas? Waktu ke lapangan. Saya pikir ini permasalahan yang selalu ada ya. Artinya normalisasi politik uang itu memang ada. Suka nggak suka. Ya kayak kentut. Kita tahu baunya tapi Iya, siapa yang kentut kita nggak nggak tahu. tahu gitu. Itu ada. Ini persoalan sistem juga. Bawaslu udah bekerja keras saya tahu, tapi juga ada keterbatasan sumber daya sebenarnya. Nggak terlalu banyak juga SDM-nya. Ya menurut saya ya ini PR lah ya. Kalau Bawaslu dan kepolisian lebih intens turun gitu dan masyarakat menurut saya kalau ingin melawan politik uang ya satu kalau bisa jangan ambil uang, jangan ambil sembakonya. Tapi kedua ini kan permasalahan rumah tangga nih. Ya, masalah dapur ya, masalah dapur. Ada yang merasa wah minggu depan gua nggak tahu makan apa nih, Iya, jadi iya. gua ambil uang sembakonya. Kalau mau ambil itu pilihan masing-masing, tapi jangan dipilih justru. Karena kalau itu yang dipilih, ya siklus ini berjalan terus dong. Orang-orang yang udah nyebar uang sembako dan kepil ya akan merasa emang this is the only way untuk menang. Berarti ada yang Jadi bilang, cycle harus diputus dari kita sendiri, dari masyarakat. berarti ada yang bilang kalau misal kalian tuh cuma dibayar 100.000 loh untuk cuman hari ini doang tuh benar berarti seandainya Oh gitu. iya. Oh iya. Nggak usah 50.000 pun ada, Iya, kan? tergantung daerah ya. Iya, iya, iya. Tapi bahkan ada daerah-daerah yang 50.000 saja cukup untuk tanda kutip oke, coblos. Jadi kualitas kita bukan tergantung meritokrasi lagi, tergantung kompetensi lagi, tergantung panggilan hati lagi. Tapi bisa tergantung pemodal besar yang punya niatan balik modal cari proyek. Ini kan jadi sistemik ya. Iya. Dan apakah seorang Rian, seorang Gilang bisa ngebenerin? Definitely not. Harus kita semua. Kalau kita stop menuding orang salah, ya kita mulai dari diri kita aja. Tapi apa solusinya waktu? Ya itu balik lagi tadi kan masalah dapur, masalah perekonomian. Apa ya berarti yang ketika Exactly, bagus yang poin harus dibilang. di Menurut saya emang PR kita 2045 ke depan itu Hmm. buat menuju Indonesia emas memang harus literasi kita ditingkatkan, perekonomian warga ditingkatkan, kepastian hukum harus kita tingkatkan supaya orang mau berinvestasi jangka panjang di Indonesia, mau membuat pabrik, manufaktur, ibaratnya mau main panjang di sini, mau dan literasi kalau ditingkatkan, tenaga kerja kita jadi lebih produktif kan. Jadi orang makin yakin mau buka pabrik dan yakin mau nge-hire orang kita sendiri. Nah, kalau ini kita jalani 5, 10, 15 tahun, saya pikir teman-teman juga akan lebih tercerahkan ya. Perutnya udah kenyang, kepalanya udah penuh substansi, jadi akan tahu kalau orang ngasih 50.000 mungkin dilepeh. Iya, iya. Kalau aku bos, duit lo bos. Gue bayangkan itu terjadi, Iya, wah itu iya. luar biasa. Indonesia akan take off luar biasa. Berarti permasalahan sekarang ya masih di situ-situ aja ya? Exactly. Masih. Ada progres, ada. Tapi area for improvement-nya itu luas banget menurut saya. Kira-kira untuk 5 tahun ke depan seandainya Mas Rian kepilih gitu, program apa Mas yang akhirnya diterapkan di dapilnya? Sebenarnya menarik Mas Gilang, itu pertanyaan yang saya selalu menjawab apa adanya. Jadi saya bilang ke warga kalau nanya seperti itu, jujur saya nggak ada program khusus. Karena anggota dewan itu fungsinya kita lebih fungsi anggaran, legislasi, pengawasan. Anggaplah saya mau membuat program tertentu di daerah ini misalnya. Panjang nih. Saya harus diskusi dulu dalam fraksi saya. Iya. Terus diskusi dulu lintas partai lain. Jadi untuk memastikan program yang saya gadang-gadang jadi, nggak gampang. Saya cuma jadi satu, kalau terpilih ya, ini insya Allah ya. Cuma jadi satu dari 106 orang, nggak gampang. Jadi saya lebih fokus, udah deh pelayanan aja deh. Kalau ada keluhan, pengaduan, laporin ke saya coba teruskan ke pihak yang berwenang di dalam. Dan semoga ditindaklanjuti secara cepat. Itu aja. Tapi memang yang saya pahami, saya sih inginnya ngerjain pendidikan dan kesehatan. Karena buat saya itu topik fondasi setiap manusia. Kita naik turun taraf ekonomi sosial itu soal pendidikan kesehatan kan. Kita pendidikannya bagus tapi sakit-sakitan mulu, nggak dapat kerja juga, di layoff kan. Kita sehat banget tapi pendidikannya nggak bagus juga nggak oke. Ini fondasi sih. Saya produk dapat rezeki pendidikan kesehatan baik. Saya taraf keluarga golongan ekonomi menengah bawah, sekian tahun saya kuliah di UI. Kuliah di UI saya patungan keluarga besar. Tuh. Nggak ada uang kami, tapi saya patungan keluarga besar, pas-pasan, ya saya masuk lulus, saya kerja di law firm, saya bisa naik kelas.
Ya, buat saya pengen orang-orang tuh bisa kayak saya dapat kesempatan akses. Kesempatan yang sama ya. Kesempatan akses, baru kita berjuang di dalam. Karena gimana mau berjuang kalau aksesnya nggak ada. Iya. Gitu aja. Tapi sebenarnya fokus atau permasalahan yang paling diprioritaskan di dapil yang sekarang Mas Rian pilih apa sih Mas? Apa sih Mas? Menurut saya sih job creation ya. Masih soal pekerjaan ya? Pekerjaan sih menurut saya sih. Karena sekali lagi kalau saya ketemu di bawah itu lumayan banyak. Meskipun ini anekdot ya. Iya, Jujur iya. angka pengangguran terbuka sih juga belum cek di BPS Jakarta Timur khususnya di 3 kecamatan ini. Tapi ya di mana-mana deh kalau nggak ada pekerjaan kan akhirnya ya bisa ke premanisme, ke bandar narkoba, tawuran warga. Itu hal kecil yang ada kemana-mana. Jadi buat saya sih itu ya job creation. Tapi opsi sekarang anak Gen Z milenial lebih seneng yang namanya wirausaha, Ya. bisnis dan lain sebagainya, apalagi UMKM ya. Ya. Ngelihat di kondisi sekarang, apalagi di dapilnya Mas Rian gimana? UMKM sih sebenarnya oke, tapi tadi akses permodalan sih. Itu juga kalau bisa dari pemerintah ada dorongan lebih baik lagi kredit UMKM dan juga didampingi ya, ada pendampingan. Saya pikir oke. Pendampingan jujurnya sih nggak mesti dari birokrasi ya. Saya nggak percaya semua solusi itu diselesaikan birokrasi. Saya nggak percaya. Tapi kalau birokrasi bergandengan tangan sama swasta, bersama pemerintah yang punya modal buat bikin UMKM lebih gede, wah itu luar biasa menurut saya. Tapi menurut Mas Rian, pengawasan ketika orang dapat modal untuk UMKM itu udah bener belum nih pengawasan sekarang? Atau kan ada yang bilang, nih ketika dapat modal ya udah nggak ada pengawasan yang lebih ketat, ujung-ujungnya yang niatnya uangnya untuk usaha tapi malah habis duluan gitu. Iya. Makanya saya percaya, jujur saya belum punya pengalaman ya untuk membuat pengawasan dan pendampingan UMKM kredit mikro. Tapi suatu saat saya pernah dikirim oleh Pak Ahok, Pak BTP ke Bangladesh. Ketemu Muhammad Yunus, beliau itu pendiri Grameen Bank. Grameen Bank ini bank mikro, microfinance gitu ya buat ibu-ibu di Bangladesh dan sukses banget. Salah satu hal yang membuat dia angka gagal bayar itu sangat kecil karena ibu-ibu ini dibuat dalam grup. Modalnya diberikan dalam grup, tapi pembayaran balik juga dalam grup. Jadi mereka ini sesama peer itu saling mengawasi. Saya pikir itu sistem yang udah baik ya, dan kita bisa terapkan lagi. Dan saya pun juga berkomitmen, meskipun kecil nilainya, sebagian gaji saya mau saya sisihkan buat membentuk grup ibu-ibu ini. Sedikit gaji saya bukan miliaran rupiah, tapi sedikit karena saya mau mencoba sendiri, bisa nggak sih ini? Kalau ini bisa, saya yakin ini harus kita bikin lebih optimal lagi di mana. Jadi emang lebih intens aja ya, maksudnya lebih internal pengawasannya ya. Oke. Tapi sama ngelihat sekarang sebenarnya yang dipengenin sama Gen Z sama milenial ke Mas Rian apa sih Mas? Jarang sih benar-benar Gen Z milenial yang ke saya dengan topik yang sangat Gen Z gitu ya. Cuma teman-teman lihat ya hukum sih. Kayak teman-teman yang lebih muda tuh juga ada kekhawatiran soal kepastian hukum kita seperti apa gitu ya. Itu ada sih saya rasakan. Jadi buat saya ya, karena teman-teman yang masih muda ini kan pengen berkembang ke depannya ya. Mereka nggak pengen apa yang mereka tanam hari ini tuh overnight bisa hilang. Atau bisa dikerjain orang gitu ya. Buat saya sih itu ya. Dan kebetulan saya memang dilatih sebagai seorang lawyer kan di UI. Saya rasa itu memang topik saya yang saya pilih dari sejak lama. Fokus di situ aja sih. Biar jangan dikit-dikit ya order. Iya. Restoratif justice tapi was-was gitu ya kan. Lagi. Atau, ya. Kemarin kan sempet tuh Cogil bilang Ya, kan, ya ramai bener. meskipun direvisi ya. Iya, direvisi. Halo Cogil semua. Tapi ngelihat caleg muda sekarang kan ada yang emang katanya ya tujuannya buat cari pekerjaan, ada yang juga memang fokus ke politisi. Ngelihat dari Mas Rian sendiri gimana Mas? Jadi gimana, ada yang terbelah antara gimana? Jadi, Antara memang dia ingin jadi itu pekerjaannya, ada juga yang memang dia jiwanya emang politisi gitu. menurut saya sih menjadi anggota dewan atau kepala daerah, waktu sebenarnya tuh harus panggilan ya. Politikus tuh profesi sebenarnya. Profesi yang akan dijadikan contoh banyak orang. Jadi kalau kita itu tanda kutip belum selesai sama diri sendiri, masih suka ugal-ugalan, masih suka flexing, menurut saya jangan politikus kali ya, karena lu jadi role model. Dan
anggaplah ada 80 politikus yang baik, tapi kalau ada 20 politikus yang kelakuannya kayak gitu kan, masyarakat jadi ngeliat ih politikus kok ini sih. Karena ada 80 orang lain yang bagus juga kan ada Iya, dampak. iya. Karena ada yang cuma ikut-ikutan doang, maksudnya FOMO lah bahasa Gen Z sekarang. Wah, temen gua nih yang seusia gua nyalek gitu nih. Nah, habis itu modal pengalaman mungkin juga masih coba-coba gitu. Tapi buat saya pribadi Mas Gilang, sebenarnya itu ada bagusnya juga. Bagusnya dari sisi gini, saya percaya politik kita akan makin bagus kalau makin banyak orang yang melek, kritis dan mengawasi. Makin banyak orang kepo di politik sebenarnya makin bagus. Itu sisi bagusnya Mas Gilang. Meskipun Iya, jangan iya. cuma lu kepo doang, terus lu nyemplungin diri lu di medan pertempuran yang sulit, Iya. kotor, godaannya banyak, tapi lu nggak prepare juga. Lu juga jadi masalah berikutnya. Iya. Itu buat saya sih itu ya. That's my perspective. Karena jujur, Rian, meskipun sering dikatakan, wah Rian ini mungkin muda atau politikus muda, saya nggak pernah menganggap saya itu pengawal suara muda saja. Karena buat saya masalah Indonesia, Jakarta, dimanapun itu tuh lintas generasi, lintas usia, lintas strata ekonomi. Dan saya nggak pernah mengkotak-kotakan, saya cuma mau ini aja gitu. Mungkin nggak ideal, beberapa political scientist selalu bilang, enggak lalu fokus aja. Tapi buat gua, masalah ini tuh masih agak basic nih. Across all strata, all kategori. Jadi gue pengen fokus benerin ini dulu deh. Kalau kita fondasi udah baik, barulah bisa agak topikal gitu ya. Ya paling itu sih kalau gue ya. Agak aneh lah. Tidak sesuai rekomendasi pada umumnya. Tidak sesuai rekomendasi pada umumnya. Nah, Mas Rian, sebelum ke pertanyaan terakhir, di 2024 nanti yang diharapkan Mas Rian apa sih, Mas? Oh, udah 2024 lagi ya sekarang ya? Iya. Setelah pemilu deh, apa yang diharapkan nanti? Gue sih berharap apa ya? Elit-elit yang terpilih siapapun itu tuh harus tetap dekat sama masyarakat sih. Buka jalur komunikasi ke masyarakat. Masyarakat kita tuh makin melek, makin kritis. Sosmed kita kan makin masif ya. Jadi masyarakat tuh makin tahu apa yang sedang terjadi. Dan elit-elit itu harus buka aspirasi, buka komunikasi supaya bisa serap aspirasi. Karena kalau aspirasi itu nggak bisa terserap, orang tuh frustrasi. Dan ya frustrasi di politik itu kan bom waktu ya. Buat gue sih itu ya gue rasa. Karena menarik, mungkin sekarang makin terbuka, sosmed dan segala macam, tapi beberapa keputusan yang high level banget rasanya terlalu di kalangan elit. To be honest ya. Ini gue ngomongin ini sebenarnya juga agak-agak bahaya nih. Tapi buat gue ya masalahnya kalau gue belusukan itu yang sering juga masyarakat sampaikan. Ada keresahan itu yang gue bisa tangkap. Itu sih menurut gue. Tapi obrolan ini berarti akan terpenuhi jika Mas Rian besok terpilih, tetap akan waktu yang diluangkan untuk turun ke lapangan akan sama kah? Atau betul. Sama sih. Kalau hari ini kan karena kampanye mungkin 5 hari dalam seminggu. Mungkin kalau terpilih saya pikir 1 sampai 2 hari dalam seminggu. 1 sampai 2 hari dalam seminggu. Tetap ya. Belusukan tetap, WA tetap. Jadi saya ada WA pribadi 0856 929 80 395 itu saya sendiri yang baca. Nomor pribadi bukan Nomor asisten pribadi. Nomor pribadi. Itu nomor kedua tuh biasa. Oh, iya, nomor iya, pertama iya. pasti kan keluarga. Keluarga, dan benar. pasti. Kalau gue nggak bisa tidur. Maksudnya yang dipegang sendiri lah ya. Iya. Jadi itu nomor saya sendiri. Jadi saya balasnya juga nggak bisa cepet. Tapi buat saya itu penting banget karena aspirasi warga Condet, aspirasi warga Bali Master Gang Banten gitu kan beda-beda. Iya. Saya nggak bisa pukul rata kan, jadi saya harus buka aspirasi itu supaya masyarakat merasa oh kita tuh ada yang dengar. Masalah nanti jadi atau enggak itu kan pertarungan politik lagi yang juga nggak gampang. Tapi kalaupun saya dapat aspirasi dan saya bertarung dan gagal, saya bisa bilang balik, sorry gue udah fight, gagal nih bos. Tapi kan nggak frustrasi, kan? Karena kesel tapi puas. Oh ya udah lu udah perjuangin. Sebenarnya kan sesimpel itu. Dan sejarang itu kan. Jadi buat gue itu sih mudah-mudahan 2024 kita semua lebih begitu. Dan politisi muda ya lu harus seperti itu. Jadi jangan lu muda aja ngeklaim muda tapi style lu style old school, style dinosaurus. Buat gua lu sampah sih. Sampah ketinggalan ya. Lu sampah karena buat apa lu jual KTP lo yang umurnya muda tapi kelakuan lu ya again kayak dinosaurus. Dan itu to be honest ya itu banyak. Itu otokritik gua juga pada teman-teman di partai manapun. Iya. Jadi kalau misalnya ada keluhan ada hotline-nya ya.
Di IG juga ada kan? IG ada. IG Tapi ada. WA lebih enak lah. IG WA tuh lebih enak ya? banget. Langsung. WA lebih enak. Forwardnya lebih gampang. Kalau IG bingung gue forwardnya, aduh user. Tapi udah banyak juga yang banyak. mulai nge-WA. Saya pikir sehari rata-rata 30 sampai 50 pesan masuk. Apa yang dicurhatin? Sejujurnya 80% minjam duit sih. Itu tadi mungkin politik uang masih agak normal. Bagi 100 dong. Atau bukan politik uang, bahwa menganggap caleg itu adalah orang yang kayo rayo dan royal dan sinterklas itu Iya. itu masih menjadi kultur puluhan tahun ya. Padahal sama-sama lagi berjuang ya. Iya, teman-teman berjuang di penghidupannya, gue juga lagi berjuang buat ngangkat derajat kita semua. Iya. Akan berjuang. 14 Februari apa yang pengen disampaikan untuk Gen Z dan milenial? Yang apalagi yang pertama mungkin lagi mau coblos nih, gitu kan? Iya sih. Yang pertama kali ini gitu kan. Menurut aku sih kita tuh bersyukur ya, kita hidup di Indonesia yang kita punya demokrasi, sistemnya ada. Belum sempurna itu sebenarnya karena permasalahan orang per orangnya sih. Tapi sistemnya udah ada, channelnya ada, kanalnya sudah ada. Jadi itu hak demokrasi. Please gunakan hak suara teman-teman. Karena jujur kalau teman lahir di Korea Utara atau di Tiongkok kagak ada bos. Jadi kalau kita cuma mengeluh karena ini depan mata kita kadang-kadang suka bete, frustrasi terus merobek itu semua. Padahal nggak, itu anugerah buat kita sebenarnya. Nah demokrasi ini ya harap digunakan lah menurut aku suaranya. Nggak ada yang sempurna, nggak ada yang terbaik. Gue juga bukan orang yang sempurna. Makanya pilihlah pilihan yang paling tidak manfaatnya terbaik dan mudorotnya paling sedikit. Untuk semua, presiden, legislatif, dan segalanya. Tapi buat yang di Duren Sawit, Keramat Jati, Jatinegara, jangan lupa. Saya Ren Ernest dari Golkar, nomor urut 2. Nomor 2 ya. Sekalian, tipis-tipis. I love you. Thank you Mas Rian. Makasih Mas Gilang. Ngobrol-ngobrol di hari ini, sukses terus buat besok, sehat-sehat. Pokoknya hotline tetap harus on ya. Harus on. Harus on ya. Harus on. Terima kasih banyak. Makasih, adios. Nah, itu tadi obrolan dengan dua caleg muda yang akan berebut suara dari Gen Z and Millennial. Jadi, siapapun pilihannya, ikuti hati nurani ya, pokoknya Sobat Millennial. Tanggal 14, jangan lupa nyoblos ke TPS ya. Siap. See you, bye-bye. Sampai bertemu di interview berikutnya, Sobat Millennial and Gen Z.